pada asalnya panganjali. Om Swastiastu. Selamat siang anak. Siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi pimpin saja. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Satu Nusa, satu bangsa, Kita cek kehadiran kalian ya. Apakah semua hadir? hadir. Datuk Dila Puspita, Chandra Dewi. Coba dilihat di bawahnya masih ada sampah nggak? Nggak ada? Oke. Sudah siap belajar? Siap. Sudah. Semangat kalian bisa executing dulu ya. Nah, berdiri lagi. Oke, 1, Woi, 2, asik. 3. Kalau nggak bisa, ada yang tahu? Listrik statis. Iya, listrik statis. Oke. Nah, listrik statis. Kalian masih ingat materi waktu di kelas 7 kita belajar tentang atom? Ada yang masih ingat atom itu apa? Ya, Dendi. Partikel terkecil penyusunan atom. Iya, betul. Partikel terkecil yang menyusun zat tertentu, di mana itu tidak bisa dibagi lagi. Ada yang tahu nggak bagian-bagian dari atom apa? Elektron, proton, neutron. Oke, bagus, ada. Di listrik statis itu ada hubungannya dengan atom. Nah, pernah nggak kalian menyisir rambut? Terus sisirnya itu rambutnya itu menempel di sisir kalian? Pernah? Pernah? Pernah. Jadi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Nah, tadi itu adalah salah satu contoh listrik statis ya, di mana ketika kita menggosokkan penggaris ke rambut, terus didekatkan ke robekan kertas yang menempel itu. Nah, apa manfaatnya dari kita belajar listrik statis? Yaitu kita mengetahui manfaat listrik statis dan gejala yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mengetahui penyebab terjadinya petir. Seperti itu. Kegiatan hari ini yang pertama, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, terus kita akan melakukan pretest ya. Kalian sudah membawa HP? Sudah. Terus habis itu kita mengamati. Nah, setelah itu ada diskusi kelompok, menyampaikan kesimpulan, kita melakukan post test dan terakhir yaitu refleksi. Oke, tujuan pembelajaran dari listrik statis yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis muatan listrik pada suatu benda melalui diskusi dan tanya jawab dengan teliti. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan bunyi hukum Coulomb melalui diskusi dan tanya jawab. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis interaksi dua muatan listrik melalui diskusi. Dan terakhir, kalian mengkomunikasikan hasil pengamatan tentang interaksi dua muatan listrik dengan aplikasi PET. Nah, bagaimana metode pembelajarannya kita? Jadi di sini Ibu akan menilai ada 3, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama sikapnya Ibu akan nilai adalah kalian percaya diri, tanggung jawab, sama disiplin. Terus yang kedua pengetahuan Ibu akan nilai di pretest dan post testnya. Dan yang ketiga keterampilan yaitu menampilkan hasil diskusi dari LKPD yang akan Ibu bagikan. Oke, kita lanjut ke pretest. Nah, silakan keluarkan HP-nya, buka quizzes. Ibu akan menilai pengetahuan awal kalian. Supaya meningkatkan hasil yang lebih bagus di post test, kita akan bahas hari ini. Menampilkan sebuah video
Ya. Mengapa petir menyambar manusia, pohon, dan lahan yang terbuka? Oke, bisa. Terus yang ketiga ada nggak? Bagaimana cara menghindari petir? Oke, bagaimana caranya menghindari petir? Nah, itu dia dari rumusan masalah video tadi. Nah, sekarang untuk menjawab rumusan masalah itu, kira-kira bisa nggak kalian membuat hipotesis sementara? Atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang kalian sudah buat? Karena adanya gesekan antara awan tinggi. Itu di tempat terbuka ketika hujan. Oke, jangan berteduh di tempat yang terbuka ketika hujan. Nah, itu. Oke, sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Kelompoknya yang ibu sudah bagi. Nah, sekarang atur sekarang posisi mejanya. Oke, kita membagikan LKPD-nya. Jadi satu kelompok enggak satu LKPD ibu sudah clear. Sisanya teman-teman yang lain bisa melihat LKPD-nya di WhatsApp group yang ibu sudah bagi. Ya. Ibu kemarin sudah memberikan link tentang aplikasi PET. Nah, silakan kalian buka aplikasinya itu. Jadi di sini kita akan melakukan percobaan secara visual ya. Nah, di situ ini kalian bisa menggunakan satu balon atau dua balon. Jadi ada pilihannya di sini. Ada satu, ada dua. Sekarang kita balik ke pertanyaan analisis. Silakan dari kelompok 1 dibacakan hasil analisis kalian. Halo semua, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari jawaban. Nomor 1 dari hasil pengamatanmu, muatan apakah yang terdapat pada balon kuning dan hijau setelah digosokkan? Mengapa balon kuning dan hijau demikian? Pada saat digosokkan ke kain wol, sejumlah elektron di kain wol akan terlepas dan Nomor 2. Dari hasil pengamatanmu, yang mana termasuk jenis interaksi balon menolak ketika balon kuning dan balon hijau didekatkan? Oke, saya ada tambahin ini sih Bu. Mungkin itu tolak menolak. iya boleh dibacakan. Ketika dua muatan yang didekatkan memiliki jenis muatan yang sama, maka akan menimbulkan gaya tolak menolak seperti balon kuning dan hijau yang bermuatan negatif saling mendekatkan dan saling tolak menolak. Ya, betul. Karena muatannya sama ya, sehingga dia tolak menolak. Sudah bagus. Ada yang lain? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Pas? Kalau pas kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Teman, jadi kali ini saya akan menyampaikan jawaban dari hasil analisis kelompok. Peristiwa apa yang terjadi jika balon kuning dan balon hijau diletakkan ke dinding? Berilah alasan yang tepat sesuai percobaan tadi. Tarik menarik digunakan muatan elektron berlebih pada balon akan menyebabkan gaya tarik menarik pada muatan positif di dinding. Hasil percobaan virtual dan menyimak video peristiwa terjadinya petir, apakah terjadi interaksi muatan antara muatan yang berada di dasar awan dan muatan yang berada di permukaan bumi? Jika ada, bagaimanakah proses interaksi muatan antara awan dan bumi dapat terjadi? Dari hasil diskusi, ya terjadi interaksi dasar awan dari bumi muatan yang berada di dasar awan. Proses terjadi petir pada saat muatan listrik berkumpul di dalam awan, dan posisi awan semakin tinggi awan dan posisi awan semakin tinggi awan dapat terlibat turbulasi sehingga hal ini menyebabkan awan bergerak secara cepat dan terus menerus. Pergerakan ini akan membuat muatan positif dan muatan negatif berpisah, dan muatan atas awan merupakan positif dan pada bagian awan terdapat muatan negatif. Jika muatan bagian awan terkumpul, sehingga muatan negatif menuju bumi ketika Nah, dari hasil tadi
lain telah menolak. Sedangkan ketika suatu muatan beda jenisnya, maka akan terjadi interaksi tarik-menarik. Yang kedua, kita dapat mengetahui mengapa dapat terjadi yang berbeda. Setiap dapat terjadi karena adanya suatu muatan yang berbeda. Oke, bagus. Kesimpulannya berarti teman-teman review dulu. Ada yang namanya atom negatif dan atom positif, di mana bila atom mendapat tambahan elektron dari atom lain, ya, maka atom dikatakan kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif. Sama halnya seperti balon tadi. Kenapa balon bisa bermuatan negatif? Karena digeserkan pada kain. Ya, karena dia digeserkan pada kain wool sehingga muatannya berpindah ke balon sehingga muatannya lebih banyak pada balon, ya, sehingga dia bermuatan negatif. Elektronnya rata-rata nilainya 100. Oh iya, 100. Nah, ini yang masih banyak salahnya lagi 2 orang, nanti bisa dilakukan di remedial, ya. Ada soal berikutnya. Jadi yang susah itu di nomor berapa? Nomor terakhir. Saya nomor terakhir, ya. Ya, hitung-hitungan. Oke, coba kita lihat menjawab pertanyaan. Nah, nomor 1 ini jawabannya apa? Benar, hampir semuanya benar, yaitu bermuatan negatif menerima beberapa elektron. Terus yang kedua, kita lihat gambar berikut. Ini yang betul adalah neutron, proton, dan elektron. Untuk materi minggu depan, kita akan belajar tentang medan listrik. Jadi tolong dipelajari untuk pertemuan berikutnya supaya kalian paham apa itu medan listrik, dan yang lainnya tetap belajar tentang buku kolom, ya. Sekarang kita merefleksikan. Nah, gimana pembelajaran kita pada hari ini? Apa? Menyenangkan. Menyenangkan. Terus apa lagi? Seru. Ya, apa lagi? Dari emoticon ini yang mana kira-kira mewakili kalian? Hah? Oke, yang paling kanan yang tersenyum, ya. Berarti nanti pulang dari sini kalian harus tersenyum, nggak boleh cemberut. Terus kira-kira seberapa besar manfaat materi ini untuk kehidupan sehari-hari? Dari pembelajaran hari ini kita dapat memahami proses terjadinya petir. Oh ya. Kita bisa jaga-jaga kalau misalnya ada petir itu kita bisa mengganti uang yang besar. Oke,